Dan kalau alasannya Cak Nun meyakini bahwa Indonesia hari ini dikuasai oleh Fir'aun, oleh Haman dan Korun gitu ya, untuk menyukseskan Pilpres 2024 karena siapapun calonnya itu nggak bisa menang, kata Cak Nun. Karena yang menang itu sudah ada sekarang katanya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang bicaranya itu sudah kebablasan, sudah melampaui batas dan gak termaafkan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Cak Nun atau disebut juga Mbah Nun. Ya karena sekarang Cak Nun sudah tua gitu ya, sudah mbah-mbah, makanya kemudian berubah jadi Mbah Nun. Ya karena belakangan Cak Nun ini mengatakan bahwa hari ini Indonesia sudah dikuasai oleh Fir'aun bernama Jokowi, oleh Haman bernama Luhut, dan Korun yang bernama Antoni Salim gitu. Nah, pernyataan ini bagi saya sudah nggak bisa termaafkan dan nggak ada dasarnya gitu. Karena sebelum saya lebih lanjut cerita soal Cak Nun gitu ya, saya ingin cerita lebih dulu terkait hubungan saya dengan Cak Nun secara emosional seperti apa. Karena saya termasuk orang yang sering mendengar atau ikut kajian Cak Nun gitu ya. Dan beberapa kali di era pemerintahan Presiden Jokowi memang Cak Nun sering mengkritik atau ngejekin Pak Jokowi. Dan saya sebagai pendukung Pak Jokowi diem aja gitu ya. Ya karena ada dua hal. Yang pertama, pernyataan-pernyataan Cak Nun itu nggak terlalu menarik media. Jarang ada beritanya. Sehingga pernyataan-pernyataan Cak Nun di acara kajian atau dengan jamaah ma'iyah gitu ya, itu ya cukup didengar oleh kelompok orang yang hadir waktu itu. Jadi ya udahlah biarin aja karena nggak terlalu menarik di media, nggak ada beritanya juga. Jadi saya nggak bahas gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang semakin nggak tahu gitu ya. Ya udahlah biarin aja. Dan selain itu pernyataan-pernyataan Cak Nun sebelumnya itu masih dalam tahap nyinyir atau kritik gitu. Yang kritik tapi bawel banget gitu ya. Yang kritik tapi kelasnya tuh kayak rumpi gitu. Jadi saya pikir ya udahlah nggak apa-apa. Lowong orang juga mungkin punya kekesalan, punya kekecewaan gitu ya. Ya biarin aja lah. Karena masih tahapnya kritik. Nah, tapi sekarang pernyataan Cak Nun yang menyebutkan bahwa Indonesia dikuasai oleh Fir'aun bernama Jokowi, ini bagi saya sudah bukan lagi kritik, ini penghinaan, dan ini nggak ada dasarnya sama sekali gitu, karena berbeda jauh sekali antara Fir'aun dengan Pak Jokowi. Terlalu jauh gitu, terlalu jauh bedanya, sehingga pernyataan Cak Nun kali ini, yang pertama dia menghina Presiden Jokowi, yang kedua ini juga bisa disebut sebagai fitnah gitu karena menyamakan dua tokoh yang tidak sama sekali gitu. Jadi supaya kita lebih berkualitas cara berpikirnya, mari kita mengimajinasikan diri kita hari ini berada di zaman Fir'aun gitu, karena supaya lebih jelas gitu. Karena kalau Cak Nun mengibaratkan bahwa Pak Jokowi sebagai Fir'aun yang berkuasa penuh hari ini gitu ya, terus kemudian Luhut sebagai Haman dan Antoni Salim sebagai Korun, ini pertanyaannya Cak Nun sebagai apa hari ini gitu. Ya karena harus jelas gitu. Cak Nun sebagai apa? Sebagai Nabi Musa atau sebagai rakyat yang menerima Fir'aun? Atau sebagai apa? Karena setiap orang harus jelas perannya masing-masing gitu. Ya karena Fir'aun itu dalam sejarahnya yang banyak diceritakan dalam ajaran agama Islam atau dalam sejarah-sejarah yang lain, Fir'aun itu kan terkenal sekali dengan kekejaman dan kesombongannya. Bahkan saking sombongnya, Fir'aun itu sampai pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah sama rakyatnya. Itu Fir'aun gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia pernah melakukan itu? Pernah meminta rakyatnya
untuk menyembah beliau. Setahu saya nggak ada gitu. Karena saya sebagai pendukung Presiden Jokowi sejak tahun 2014 lalu sampai sekarang ini, saya nggak pernah menyembah Pak Jokowi. Saya kalau melakukan sesuatu tetap pakai Bismillahirrohmanirrohim. Bukan pakai atas nama Pak Jokowi dan keluarganya, enggak gitu ya. Nggak ada itu. Dan setahu saya juga rakyat Indonesia nggak ada tuh yang nyembah Pak Jokowi gitu. Ya karena kalau saya sebagai pendukungnya aja nggak nyembah, apalagi rakyat yang biasa-biasa aja, yang memang bukan pendukungnya, yang memang cuma ya ikut aja aturan-aturan pemerintah yang ada sekarang ini gitu. Nggak ada yang nyembah Pak Jokowi gitu. Nah kalau Cak Nun mengibaratkan Pak Jokowi sebagai Fir'aun gitu, artinya kan Cak Nun di dalam dirinya sendiri, dia mengakui bahwa Pak Jokowi hari ini tuh sebagai Tuhan. Apa jangan-jangan itu yang ada dalam pikiran Cak Nun gitu ya? Atau malah merasa bahwa Cak Nun ini sebagai Nabi Musa gitu, yang ingin berhadapan-hadapan, yang ingin melawan Fir'aun. Ini tambah salah gitu, karena Nabi itu sudah selesai di Nabi Muhammad, nggak ada Nabi lagi gitu. Atau jangan-jangan Cak Nun juga merasa bahwa dirinya sebagai malaikat Jibril gitu, yang di akhir hayat Fir'aun gitu ya, ketika tenggelam bersama pasukannya di lautan gitu ya. Kemudian malaikat Jibril itu menutup mulut Fir'aun di akhir hayatnya supaya tidak sempat untuk bertaubat atau menyebut nama Tuhan. Supaya nggak dapat rahmat dia ini. Makanya mulutnya tuh disumpal sama tanah gitu ya. Nah pertanyaannya, apa Cak Nun mau berperan sebagai malaikat? Atau sebagai apa? Karena bingung nih. Kalau kita hidup di zaman Fir'aun hari ini harus jelas perannya masing-masing sebagai apa gitu. Sebagai Nabi Musa, sebagai malaikat, atau sebagai rakyat yang mengakui ketuhanan Fir'aun. Ini sama-sama salah semua. Dan selain itu, di eranya Fir'aun, di dalam sejarahnya Fir'aun, itu kan Fir'aun itu punya lawan bernama Nabi Musa gitu ya, yang punya kekuatan untuk membelah lautan. Nah pertanyaannya sekarang, yang bisa membelah lautan itu sekarang siapa? Bu Susi? Nggak bisa dia, masih pakai dayung. Jadi ya nggak ada sebenarnya. Jadi ketika Cak Nun mengibaratkan Jokowi sebagai Fir'aun, Pak Luhut sebagai Haman gitu ya, dan Antoni Salim sebagai Korun, ini cuma imajinasi atau tuduhan-tuduhan liar yang nggak jelas dan nggak sesuai dengan kenyataannya hari ini gitu. Karena kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Indonesia hari ini gitu ya, itu kan Pak Jokowi itu baik sekali lah kepada rakyat Indonesia gitu ya. Dan Pak Jokowi juga menjadi presiden hari ini itu lewat sistem demokrasi, lewat pemilihan umum terbuka dan bebas gitu. Semua orang bisa memilih. Sementara Fir'aun kan raja gitu, yang berkuasa begitu lama gitu kan. Nah ini berbeda sekali dengan Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia yang bukan raja. Jadi kembali lagi pertanyaan saya, kalau Cak Nun mengibaratkan Pak Jokowi ini sebagai Fir'aun, apakah jangan-jangan Cak Nun merasa, meyakini, atau mengakui bahwa Jokowi hari ini adalah raja, bukan presiden? Apa seperti itu gitu ya? Ya karena setiap pernyataan itu kan harus jelas dasar-dasarnya, kenapa seseorang itu menyatakan itu gitu. Dan kalaupun misalkan Cak Nun menyamakan antara Fir'aun dengan Pak Jokowi, pertanyaan paling mendasarnya adalah, ini Cak Nun ngerti nggak sih cerita-cerita Fir'aun itu kayak gimana gitu? Kenapa kemudian disama-samakan padahal jauh sekali perbedaannya? Pak Jokowi hari ini itu kan sangat dekat sekali dengan rakyat, dengan masyarakat, sangat ramah sekali. Bahkan saking biasanya, saking ramahnya, saking longgarnya pengamanan presiden hari ini gitu ya. Itu ketika Pak Jokowi jalan sering kena tangkep atau kena dihentikan sama ibu-ibu yang tiba-tiba nerobos pas pampres misalkan. Itu sering sekali gitu. Saking merakyatnya, saking masyarakat itu percaya
bahwa kalau dia menghentikan rombongan presiden di tengah jalan, dia akan aman dan gak akan diapa-apain. Makanya kemudian banyak ibu-ibu yang nekat, ngeyel pengen ketemu Pak Jokowi, langsung melakukan segala cara tuh. Langsung stop tiba-tiba. Nah ini kan berbeda jauh dengan cerita atau di zamannya Fir'aun gitu. Rakyat itu jangankan melihat Fir'aun gitu ya, melihat pemimpinnya. Itu berhadap-hadapan aja, dalam jarak yang dekat aja, itu jarang sekali. Dan kalaupun itu terjadi pertemuan antara Fir'aun dengan rakyatnya, hari itu gitu ya, itu rakyatnya tuh nunduk sekali, takut gitu. Gak berani menatap Fir'aun gitu. Hari ini berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Jangankan nunduk lah, orang-orang ibu-ibu berani kok tiba-tiba ngejar Pak Jokowi. Itu banyak orang-orang melakukan itu gitu. Jadi kenapa kemudian Cak Nun menyamakan Jokowi dengan Fir'aun, ini bagi saya masih tanda tanya besar gitu. Karena sebagai orang yang sering mendengarkan kajian-kajian atau ceramah-ceramahnya Cak Nun, bagi saya ini bukan Cak Nun banget gitu. Ini bukan kritik, ini penghinaan luar biasa kepada Presiden Indonesia. Dan fitnah yang luar biasa karena menyamakan dua tokoh yang sama sekali berbeda. Jauh perbedaannya gitu. Jadi apa yang kemudian membuat Cak Nun sampai hati mengatakan bahwa Indonesia hari ini dikuasai oleh Fir'aun bernama Jokowi gitu. Apa yang membuat Cak Nun itu sekecewa itu atau semarah itu atau sebenci itu kepada Pak Jokowi gitu sehingga disebut Fir'aun? Saya nggak ngerti gitu, karena dengan keramahan Presiden Jokowi gitu ya, dengan kerendahan hati beliau ketika menjadi Presiden Indonesia gitu ya, itu kan kita bisa lihat bersama-sama ketika anak-anak Pak Jokowi menikah gitu ya, mulai dari Gibran, Kahiyang sampai yang terakhir Kaisang gitu ya. Itu kan banyak orang merayakan. Banyak relawan diundang, yang bukan siapa-siapa diundang untuk hadir di acara nikahan. Termasuk saya sendiri juga yang sebenarnya nggak terlalu kenal dengan Pak Jokowi, diundang ke acara nikahannya. Dan rakyat biasa yang nggak diundang sekalipun, yang mau ikut merayakan atau ikut bahagia di hari kebahagiaan putra-putri Presiden Jokowi, itu ya dibiarin aja gitu. Nggak apa-apa. Ini pesta kita bersama gitu. Saking rendah hatinya seorang presiden, sampai di acara keluarga sekalipun gitu ya, beliau masih mau menerima orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya secara kekeluargaan dengan beliau. Saking rendah hatinya gitu. Ya kalau saya sampai diundang di acara nikahan Kaisang atau anak Pak Jokowi, kan itu luar biasa. Emang saya siapa? Kan bukan siapa-siapa gitu. Nah jadi kalau kemudian Cak Nun menyebut bahwa Pak Jokowi ini Fir'aun gitu ya, apa jangan-jangan Pak Jokowi luput ngundang Cak Nun? Ya karena semua orang diundang kok waktu itu gitu ya, puluhan ribu orang tuh kayaknya, ribuan nih kalau nggak salah gitu ya, diundang tuh. Jadi kalau Cak Nun kemudian menyebut Jokowi Fir'aun hari ini, jangan-jangan salah satu faktornya karena nggak dapat undangan gitu, atau apa gitu, atau alasan apa gitu? Ya karena kalau kita ngelihat sekali lagi bagaimana Fir'aun berkuasa dengan kebengisannya, dengan kejahatannya yang sangat luar biasa gitu ya. Yang paling saya ingat terkait cerita Fir'aun yang membunuh bayi-bayi laki-laki karena waktu itu kan diberitahu oleh ahli nujum atau dukun kalau bahasa sekarang gitu ya. Dukun itu memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ini kekuasaan dia itu akan berakhir karena muncul satu bayi laki-laki yang akan lahir dalam waktu dekat ini gitu ya. Maka waktu itu gara-gara Fir'aun mendapatkan nasihat atau pesan dari ahli nujum itu, maka semua anak laki-laki di hari itu gitu ya, setelah mendengar ahli nujum ini diperintahkan untuk dibunuh semua bayi laki-laki, matiin. Itu kejam luar biasa ya, karena bayi gitu ya, bayi dibunuh itu kan wah luar biasa lah. Ya kalau Soeharto bukan cuma sih, Soeharto itu kan membunuh orang yang sudah cukup besar gitu ya, ya mungkin sudah punya dosa lah gitu ya, yang nggak lucu sama sekali, nggak seperti bayi gitu. Itu kan juga sudah cukup mengerikan kekejaman rezim Soeharto waktu itu. Apalagi Fir'aun gitu, sampai
ngebunuh bayi-bayi yang masih lucu, yang tanpa dosa, yang nggak tahu apa-apa, dibunuh sama Fir'aun hanya gara-gara mendapatkan pesan dari ahli nujum atau dukun. Itu luar biasa, kejamnya luar biasa gitu. Nah, Pak Jokowi hari ini, Pak Jokowi ini melakukan apa gitu sampai kemudian disamakan dengan Fir'aun gitu. Ya oke lah, Pak Jokowi itu nggak sempurna, perlu dikritik. Ada juga salahnya. Saya juga sering mengkritik Pak Jokowi dan pemerintahannya, terutama terkait corona misalkan, dan penanganannya waktu itu gitu ya. Ya, saya juga sering kritik. Ada juga kesalahan-kesalahan pemerintah gitu ya. Tapi saya nggak berpikir, nggak sampai bisa sepakat bahwa Pak Jokowi sampai kemudian disamakan dengan Fir'aun, karena apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu terlalu kejam gitu. Dan Pak Jokowi hari ini terlalu ramah kepada masyarakat Indonesia. Ramah sekali gitu. Mana ada kejam-kejamnya Pak Jokowi itu? Nggak ada lah, wong mukanya kayak gitu. Kejam dari mana gitu. Dan kalaupun misalkan Pak Jokowi kejam kepada lawan politiknya, misalkan lawan politiknya itu seperti Rizal Ramli yang dipecat dari menteri misalkan, anggaplah itu kejam gitu ya. Tapi kan nggak bisa disamakan dengan pembunuhan kepada bayi-bayi laki-laki gitu, yang pernah dulu dilakukan oleh Fir'aun. Nggak ada gitu. Jadi sampai di sini gitu ya. Kenapa Cak Nun kemudian menyebut Pak Jokowi sebagai Fir'aun? Ini kan harus ada landasan dan alasannya. Kalau alasannya hanya sama-sama karena pernah berkuasa gitu ya. Fir'aun berkuasa, ya sekarang Pak Jokowi berkuasa. Tapi kan cara berkuasanya berbeda. Dan bagaimana keduanya menjadi penguasa itu kan prosesnya juga berbeda. Dan kalau alasannya Cak Nun meyakini bahwa Indonesia hari ini dikuasai oleh Fir'aun, oleh Haman dan Korun gitu ya, untuk menyukseskan Pilpres 2024, karena siapapun calonnya itu nggak bisa menang, kata Cak Nun. Karena yang menang itu sudah ada sekarang katanya. Calon presiden yang bakal menang itu sudah ada sekarang, kata Cak Nun. Dalam keyakinan Cak Nun gitu ya. Ya karena sudah didukung dan Indonesia ini dikuasai sama Korun, Haman dan Fir'aun. Sudah dikuasai oleh Pak Jokowi, Luhut dan Antoni Salim. 10 naga katanya. Jadi coba kita tanya gitu ya. Sekarang ini calon presiden yang sudah jelas-jelas bisa maju dan mungkin bisa menang itu siapa? Nggak ada. Anies juga belum tentu bisa maju dia gitu ya. Ganjar, kalaupun misalkan arahan fitnahan atau pernyataan Cak Nun ini mengarah kepada Ganjar, karena Ganjar ini sering di-endorse atau diisyaratkan akan didukung oleh Presiden Jokowi, meskipun tidak pernah satu kali pun Pak Jokowi menyebut nama Ganjar sebagai calon presiden, hanya sinyal-sinyal saja gitu ya. Yang disebut nanti calon presiden selanjutnya itu ya kita harus memilih pemimpin yang rambutnya putih, yang mukanya berkerut, atau dalam acara projo disebutkan ya meskipun mungkin yang akan kita dukung ada di sini orangnya, tapi sama sekali nggak pernah menyebut nama Ganjar gitu ya. Jadi kalau misalkan Cak Nun meyakini atau dapat informasi bahwa capres yang akan menang adalah Ganjar gitu ya, dengan Erick Thohir, itu kan keyakinan beberapa orang gitu ya, yang katanya wah Ganjar Erick ini curang, ketua KPU ini curang katanya, seperti fitnahan siapa tuh yang ibu-ibu nggak jelas itu ya, yang wanita emas itu ya, yang ada dalam penjara kemarin gitu kan, itu kan juga nuduh tuh bahwa ini disetting supaya yang menang adalah Ganjar. Tapi sampai hari ini faktanya Ganjar itu belum dapat tiket capres. Ibu Megawati yang diprediksi diyakini oleh banyak orang akan memberikan tiket capres di hari ulang tahun PDI Perjuangan, ternyata nggak ada tuh gitu ya. Jadi apa yang kemudian membuat Cak Nun merasa yakin dengan informasi yang dia dapatkan dan mengatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai oleh Jokowi, Luhut dan Antoni Salim, sehingga capres kedepannya adalah sudah ada gitu. Dan sudah menang sekarang meskipun pemilihannya belum dimulai. Pendaftarannya belum gitu. Tapi menurut Cak Nun sekarang sudah menang. Ya dalam sistem demokrasi di Indonesia seperti sekarang gitu ya. Ya Pilpres yang bisa memenangkan Pilpres ya harus tarung dulu, harus daftar, tarung baru bisa menang. Nggak bisa sebelum pemilihan sudah ada pemenangnya gitu. Emangnya zaman Soeharto. Kan nggak bisa gitu. Jadi
saat ini realita atau faktanya itu berseberangan dengan pernyataan Cak Nun. Karena Pak Jokowi sendiri yang berkali-kali mengendorse Ganjar, hari ini sampai hari ini belum mampu menaklukkan atau sepakat dengan Ibu Megawati. Yang mana bisa disebut menang, lawang belum tentu maju gitu. Bisa aja yang maju orang lain. Budiman Sujatmiko misalkan, arah tanda-tandanya mengarah ke sana hari ini gitu. Jadi belum tentu Ganjar ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Cak Nun itu sekali lagi sama sekali nggak berdasar dan berbeda jauh dengan kenyataannya. Ya meskipun ini bukan yang pertama sebenarnya gitu ya. Sebelumnya Cak Nun itu sering prediksi, sering kayak dukun gitu ya. Wah nanti 3 bulan lagi ada krisis pangan, krisis keuangan, wah krisis macam-macam lah gitu. Pernyataan-pernyataan Cak Nun gitu. Tapi setelah itu nggak terjadi tuh gitu ya. Itu kan analisa atau prediksi Cak Nun itu sudah terjadi sejak tahun 2014, 2015, udah lama sebenarnya gitu. Wow, yang bulan depan kita akan menghadapi krisis dan sebagainya. Tapi ternyata nggak ada gitu. Nah sekarang juga kayaknya kurang lebih sama gitu. Cak Nun menganggap bahwa ada capres yang sudah menang sekarang, padahal kenyataannya sampai sekarang belum ada capres yang resmi diusung atau resmi bisa maju. Kecuali Prabowo gitu ya. Jadi ya itulah Cak Nun dengan segala kisah dan cerita Fir'aun yang nggak masuk akal. Dan saya merasa bahwa ya ini udah kelewatan. Meskipun di sisi lain saya nggak berharap atau nggak mendukung agar Cak Nun ini dipenjara atau dilaporkan ke kepolisian. Karena ya biarin aja lah gitu ya. Karena Cak Nun ini apa ya? Ya kalau dia dipenjara apa coba manfaatnya kepada masyarakat, kepada kita semua? Kan nggak ada. Dan lagian kesalahan dia gitu ya, kesalahan dia yang menyebut Pak Jokowi itu sebagai Fir'aun itu kan apa ya, dampaknya kepada kita itu ya semacam kita juga nggak percaya, nggak bisa menerima itu gitu. Dan kita entah gimana ceritanya, kalau saya pribadi gitu ya, saya merasa nggak sakit hati karena terlalu jauh, fitnahnya terlalu jauh gitu ya. Kalau fitnahnya masih deket-deket itu mungkin saya masih agak marah-marah gitu. Tapi kalau sama Fir'aun kan jauh sekali gitu ya. Kalau saya marah tuh kalau misalkan Pak Jokowi itu dianggap lebih bengis dari Soeharto. Itu kan masih deket gitu ya. Masih ada di zaman sekarang di Indonesia, sama-sama di Indonesia gitu ya. Dan ketika Soeharto berkuasa saya sudah hidup di Indonesia, jadi agak deket tuh. Tapi kalau sama Fir'aun kan jauh sekali gitu. Dan terakhir bagi saya Cak Nun ini sama seperti Amin Rais lah gitu ya. Orang yang dulu dikagumi oleh banyak orang, bersinar di masanya, sangat dikagumi dan diikuti oleh banyak orang pernyataan, tulisan atau pidato-pidatonya, tapi pada akhirnya di akhir hayatnya seperti tenggelam, redup begitu saja entah karena apa. Saya nggak ngerti gitu. Amin Rais itu adalah orang yang dulu diidolakan oleh banyak orang. Orang tua saya ngefans banget sama Amin Rais dulu gitu ya. Sekarang bingung, loh kok Amin Rais jadi kayak gini ya. Dan Cak Nun kurang lebih juga sama kayaknya gitu ya. Setelah saya ikuti dulu, bagi saya beliau ini sangat-sangat mengagumkan ceramah dan kajian-kajiannya. Tapi sampai sekarang kayaknya saya nggak tahu, kayaknya ada yang hilang. Entah karena apa. Mungkin bisa juga karena kesombongan diri, karena kebencian yang terlalu berlebihan sehingga dia tidak bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran yang logis dan baik seperti sebelum-sebelumnya. Dan bagaimanapun bagi saya nggak menyesal saya pernah nonton atau sering ngikutin kajian-kajian Cak Nun gitu ya, menjadi bagian dari jamaah Ma'iyah gitu. Saya nggak nyesel, tapi kali ini bagi saya salah dan selanjutnya ya itu akan salah gitu ya. Ya karena kalau sekali salah seperti sekarang, ini ke depan nih kayaknya ya salah-salah semua. Jadi ya itu gitu ya, buat teman-teman yang kemarin request saya untuk membahas Cak Nun, saya sebenarnya agak keberatan, agak ragu-ragu, tapi ya karena sekarang memang Cak Nun ini videonya sudah nyebar di mana-mana di banyak grup WhatsApp, jadi saya pikir memang pantas untuk saya jawab. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.